perbedaan tauhid Wahabi gitu ya, dan Ahlus Sunnah Asy'ariyah. Yang pertama, secara masa lebih dahulu akidah Ahlus Sunnah Asy'ariyah, karena Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu diperkirakan lahirnya antara tahun 250-an sampai 260-an. Ulama, karena dulu nggak ada dukcapil, jadi nggak ada pencatatan, jadi nggak disebutkan tahun berapa, tapi diperkirakan itu. Berarti 40 tahunan lebih hidupnya di zaman salafus saleh, dan dia meriwayatkan hadis dari gurunya namanya Imam Zakaria As-Saji, murid dari Imam Ahmad bin Hanbal. Dari beliaulah Imam Al-Asy'ari meriwayatkan akidah Imam Ahmad bin Hanbal. Maka di kitab Al-Ibanah beliau mengatakan, akidah saya ini akidah Imam Ahmad bin Hanbal. Karena Imam Asy'ari yang menyusun merapikannya, dinisbatkan itu ke Imam Asy'ari. Enggak disebut akidah Hanbali, disebutnya akidah Asy'ariyah. Jadi secara masa lebih tua, lebih sahih kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Sedangkan Wahabi muncul dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Hanbali. Dia asalnya Hanbali, tapi kemudian mengatakan saya tidak taklid lagi kepada mazhab manapun, maka dia keluar hatta dari mazhab Hanbalinya. Beberapa fatwanya sudah menyalahi Imam Ibn Rajab Al-Hanbali. Bahkan dia yukhalif Ibn Taimiyah, yukhalif Ibn Qayyim. Cuma dalam bab akidah dia ikut Ibn Taimiyah. Jadi Wahabi itu bukan akidah yang dibuat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tapi dia mengembangkan akidah yang sudah mati suri bertahun-tahun, yaitu akidah trilogi tauhid, pembagian 3 tauhid. Nah ini ingat-ingat nih teman-teman aparat ya, dimanapun ada kelompok di dunia, ISIS, Jabhatun Nusrah, sama macam Qaeda, itu pasti tauhidnya 3. Perbedaannya di nomor 3, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Nomor 3 ini ada yang menggantinya dengan hakimiyah, tauhid hakimiyah, atau tauhid mulkiyah, tauhid kekuasaan. Ini ISIS dalam video-videonya yang banyak itu sama persis kayak Muhammad bin Wahab, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, persis sama. Al-Qaeda sama. Tanya sama Cak mana nih, Cak Islam mana? Kalau Jabhatun Nusrah apa? Mana tadi beliau kabur? Masih. Nah, Jabhatun Nusrah apa akidahnya? Ya kan, ini kan sama. Bahkan santri-santrinya ISIS itu disuruh menghafalkan kitab tauhidnya Muhammad Wahab seperti menghafalkan matan-matan penting. Dan itu terlihat di videonya lengkap. Ya. Cuma kita nggak boleh juga bilang semua teroris akidahnya uluhiyah, nggak boleh juga. Ya. Itu terlalu membabi buta. Ya. Karena banyak juga yang mengamal, yang berkeyakinan 3 ini, dia cuma pengen bener tapi dapatnya guru begitu. Cuma jadi teroris fikih. Atau teroris fikih. Didoain orang mulu kalau masuk masjid. Jadi dia neror orang mulu. Bidah. Tapi itu bukan teroris ya. Itu bukan, tapi potensinya ke sana sangat kuat. Sangat kuat. Klik dikit kalau nggak punya guru lewat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallam tasliman katsira fa inna asdaqal kitabi kitaballah wa ahsanal hadyi hadyu Muhammad wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Kembali bersama saya Zulkarnain ingin menyoroti pembicaraan Ar-Razi ya. Ar-Razi ini mengangkat tema
Asy'ariyah itu ahlus sunnah. Jadi pertanyaannya, kalau saya yang bertanya ahlus sunnah wal jamaah dari mana? Dari Hong Kong. Kalau saya ditanya loh, karena saya punya bukti dari kitab-kitab, bahkan dari apa yang dibaca oleh Ar-Razi tadi, yaitu Ibanah. Yang pertama pertanyaannya itu, apa ahlus sunnah dari mana? Kalau yang dimaksud dengan Abu Hasan al-Asy'ari itu ahlus sunnahnya dari mana? Jika dia masih kecil, semasih kecil, kemungkinan iya. Tapi karena dibesarkan oleh bapaknya selama 40 tahun, yaitu saling bahu-membau dengan Mu'tazilah, lalu bagaimana mungkin Asy'ariyah ini menjadi ahlus sunnati wal jamaah? Terlebih permasalahan takwil, itu sudah tak sesuai sama sekali dengan akidah Imam Ahmad bin Hambal. Dan sangat bertentangan, karena Imam Ahmad bin Hambal tidak mengikuti akidah takwil. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Imam Ahmad bin Hambal sendiri berbicara sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan sunnah Nabi. Sedangkan orang yang berpikir bahwasanya Imam Ahmad bin Hambal itu mengajarkan takwil, tentu saja itu adalah pemikiran yang syadz, lepas dari ikatan pemikiran beliau sebagai seorang ahlus sunnah. Jadi permasalahannya, apa yang dikatakan oleh Ar-Razi ini 40 tahun dalam mazhab ahlus sunnah wal jamaah itu salah besar gitu. Walaupun dia pernah menjadi murid As-Sijli, dia walaupun pernah menjadi murid As-Sijli, tetapi pemahaman akidahnya bukan Ahmad bin Hambal. Mungkin baru setelah beliau usia tua atau dimakan usia beliau itu, baru kembali ke pangkuan ahlus sunnati wal jamaah. Itu setelah 10 tahun mengembara di Kullabiyah. Jadi apa yang dikatakan oleh Ar-Razi itu bertentangan sekali dengan sejarah-sejarah yang ada ya. Jadi 40 tahun mengabdi bahu-membau dengan Mu'tazilah, dengan bapaknya sendiri. Walaupun kemudian terjadi pertarungan pemikiran antara Abu Hasan al-Asy'ari dengan bapak tirinya itu, yang menyebabkan beliau keluar dari Asy'ari, dari Mu'tazilah. Walaupun demikian, dari cara berpikir dan orientasinya, Abu Hasan al-Asy'ari ini banyak termakan Mu'tazilah gitu. Sekalipun sudah kembali kepada ahlus sunnah. Kalau memang benar kembali kepada ahlus sunnah, tentunya pengikut-pengikutnya itu tidak radikal di dalam memahamkan akidah Abu Hasan al-Asy'ari. Kenyataannya bukan Abu Hasan al-Asy'ari yang dibahas, tetapi Asy'ariyah. Sedangkan Asy'ariyah itu mengalami proses, yaitu pemulihan pemikiran terus menerus, atau proses perubahan ke perubahan, yaitu merubah atau menginovasi pemikiran-pemikiran Asy'ariyah menjadi lebih inovatif lagi gitu. Sehingga bentuk dari Abu Hasan al-Asy'ari sendiri itu tidak ada. Yang ada adalah Asy'ariyah. Jadi beda antara Abu Hasan al-Asy'ari dengan Asy'ariyah. Di sini kebohongan Abu Hasan, kebohongan Asy'ariyah jika dia mengklaim pengikut Abu Hasan al-Asy'ari. Jadi kebohongannya di situ dia. Kemudian kalau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berkaitan dengan sifat-sifat Allah, memang mengikuti Quran dan As-Sunnah, walaupun dihujat oleh kelompok-kelompok yang mendukung Asy'ariyah. Pendukung Asy'ariyah itu sebenarnya ya bukan berbicara Al-Quran sudah, karena intinya yang diangkat itu adalah akal, penyempurnaan akal, bahwa akal itu adalah segalanya, di mana meletakkan akal di atas segala-galanya di dalam memahamkan sifat-sifat Allah. Sehingga apapun harus dikalahkan oleh akal, termasuk istiwa Allah itu harus dikalahkan oleh akal, demi yaitu popularisasi
dari pemahaman Abu Hasan al-Asy'ari. Ya. Dari pemahaman Asy'ariyah maksud saya. Karena apa? Abu Hasan al-Asy'ari sendiri itu sudah menolak pemaknaan atau pentakwilan dari istiwa. Sudah menolak itu. Lalu dia, orang-orang Asy'ariyah itu mengikuti siapa saya kurang tahu, itu tidak jelas mereka ini. Artinya memang benar-benar mereka ini Mu'tazilah yang berkedok Abu Hasan al-Asy'ari atau Mu'tazilah yang berkedok Asy'ariyah. Itu ya. Ini dari saya ya. Kemudian berkaitan dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dia kan tidak merubah-rubah. Ya lebih selamat tidak merubah-rubah lah, mengambil apa adanya yang ada di dalam Al-Quran, mengambil apa adanya yang ada di dalam hadis. Itu paling benar menurut saya. Konsep pemikiran yang lurus itu ketika tidak berpindah dari pemikiran aslinya, dari keadaan aslinya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Ketika orang berusaha merubah pemahaman itu, jadi ketika orang merubah pemahaman itu, maka aslinya tidak akan lagi dipakai. Yang dipakai itu adalah takwilnya. Nah, takwil itu kemudian menjadi sifat Tuhan. Wow, luar biasa itu. Bagaimana Tuhan kemudian kalau terdiri dari takwil-takwil itu? Bayangkan. Jadi mereka berbicara wujud Tuhan, tapi berbicara sifat Tuhan adalah takwil. Jadi bentuknya Tuhan itu adalah takwil. Ini luar biasa pengingkaran sifat Allah ya. Bagaimana kemudian sifat Allah ditakwil semuanya sehingga tidak ada lagi apapun yang harus disifatkan. Jadi menghilangkan sifat Allah itu, takwil itu menghilangkan sifat Allah. Apalagi rumusan sifat 20 itu takwil ya, sifat takwil, lebih pada pola pikir takwil. Jadi mereka tidak mau menggunakan kata-kata tangan dan sebagainya, cukup yang lain-lain sajalah yang diangkat. Ini cara berpikir mundur mereka. Karena kalau sudah berbicara tangan, menurut mereka itu makhluk. Disinilah kebodohan mereka gitu. Dan mereka bangga dengan kebodohannya itu. Ya rata-rata Asy'ariyah koplak banget di dalam memahami akidah itu. Ini dari saya, Dzulkarnain Al-Maduri, menjawab apa yang diangkat oleh Dr. Rozi Hasim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.